Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Hayruminarti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 10 Pangkal Pinang. Kali ini saya akan mengadakan sesi wawancara tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya akan melakukan sesi wawancara dengan dua pimpinan dari sekolah yang berbeda, yakni dari sekolah SMP Negeri 10 Pangkal Pinang dan SD Negeri 42 Pangkal Pinang. Oke, marilah kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sela-sela kegiatan yang padat ya, Pak ya. Oke, jadi kali ini saya ingin mengadakan sesi wawancara. Kebetulan dengan Pak Putra ada tugas saya dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 itu berkaitan dengan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Bisa kita mulai Pak wawancara? Silakan. Baiklah. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Kalau selama ini memang kita lihat ada dilema etika gitu ya, atau rujukan moral. Jadi yang saya lakukan adalah yang pertama melakukan observasi atau pengamatan itu dilihat dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Oh, yang ini adalah merupakan dilema etika atau ini rujukan moral. Jadi kita lihat dari observasinya dan juga dari fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang selama ini terjadi di sekolah. Observasi, kemudian fakta atau data ya? Iya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas kepala sekolah itu bukanlah seorang yang mahal atau sebuah pengambil keputusan yang semuanya selamanya betul. Namun dia akan berkoordinasi, akan berkomunikasi, berhubungan dengan kawan-kawan yang istilahnya diajak komunikasi, setelah itu minta pendapatnya, lalu kita akan melihat mana yang lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Jadi itulah yang dilakukan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kawan-kawan, dikumpulkan. Setelah itu kita komunikasikan dengan kawan-kawan, oh ini permasalahannya, lalu kita bicarakan mana yang lebih banyak mudarat. Kalau lebih banyak manfaatnya daripada pilihan yang tadi, kita lakukan manfaat itu. Nah, tapi kalau lebih banyak mudaratnya, tidak bisa kita lakukan. Oke, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Iya, yang jelas selama ini kita lakukan yaitu dengan melakukan semacam rapat bersama dengan kawan-kawan. Setelah itu kita bicarakan permasalahan apa yang ada di sekolah yang menjadi sebuah kebutuhan kawan-kawan yang harus diselesaikan dan sifatnya mendesak. Maka kita mintai pendapat ibaratnya dari kawan-kawan kita ini. Setelah rapat dilaksanakan, dibuat, lalu juga berikut dan dihasilkan sebuah keputusan, maka semua yang ikut rapat termasuk kepala sekolah dan juga kepada gurunya harus mentaati dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Oke, yang keempat yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu sebenarnya adalah tergantung dari kasusnya. Nah, apakah kasus itu bisa diselesaikan oleh kepala sekolah itu sendiri atau diselesaikan secara bersama? Nah, apabila kasus itu dilema etika itu melibatkan banyak nanti dampaknya, misalnya dampaknya, maka tentu kita harus berkoordinasi, berkomunikasi dengan kawan-kawan semua, karena kawan-kawan di sekolah itu adalah merupakan
ibaratnya tulang punggung lah untuk kemajuan sekolah. Berarti dilihat dulu ya Pak Iya, ya. tergantung kasusnya. Ya, kalau kasus itu bisa diselesaikan oleh kepala sekolah yang sifatnya tidak melibatkan banyak orang, kita ya. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Ya, tantangan kita adalah yang pertama itu karena yang namanya pemikiran orang ya, pemikiran orang itu berbeda-beda. Nah, jadi kesulitan kita adalah bagaimana menyatukan mindset pola pikir orang itu supaya sama. Karena di sekolah tidak mungkin pemahaman guru itu sama semua. Maka inilah yang harus kita sampaikan kepada kawan-kawan bahwa ini harus perlu pemahaman yang sama. Dan yang keenam, pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang seperti yang tadi disampaikan, ada yang dilematika yang istilahnya boleh dikatakan bisa diselesaikan oleh kepala sekolah, maka tentu harus diselesaikan pada hari itu dengan cara tentu dengan yang bijak. Artinya seorang apabila ada permasalahan dengan guru, maka guru itu akan dipanggil, ada komunikasi, ditanya permasalahannya bagaimana dan sebagainya, sehingga diambil sebuah keputusan. Tetapi kalau yang sifatnya menjadi sebuah kelembagaan, organisasi, karena sekolah itu adalah organisasi, maka kepala sekolah yang ada, dia akan mengajak kawan-kawan itu untuk saling memecahkan permasalahan, berkoordinasi bersama untuk memecahkan masalah. Untuk pertanyaan yang ketujuh itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Oke, terima kasih. Jadi faktor yang pertama yang mendukung kepala sekolah dalam artinya dalam saya ya di dalam mengambil keputusan kebijakan, yang pertama saya didukung oleh teman-teman yang istilahnya memiliki kemampuan itu. Nah, artinya memberikan saran, usul, masukan, jalan yang terbaik, sehingga kepala sekolah itu tidak merasa sendiri dalam mengambil keputusan. Jadi semua personil ya Pak? Iya, ya, betul. Melibatkan dan yang punya kapabilitas ya. ya, Pak ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Ya. Sebuah kesimpulan yang saya dapatkan bahwa mengubah pola pikir seseorang atau banyak orang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi mungkin mengubah pola pikir satu orang mungkin, tetapi mengubah pola pikir banyak orang itu sangat sulit. Jadi artinya kita selaku pemimpin, selaku kepala sekolah harus mendengarkan pendapat, saran, masukan dari kawan-kawan semua, sehingga tidak ada satupun dari kawan-kawan kita itu yang merasa tersakiti dari apa yang kita ambil sebagai kebijakan tersebut. Jadi mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Pak ya, Ya. karena tadi kita berusaha untuk menyatukan pemikiran mindset dari rekan-rekan sejajar. Baiklah, terima kasih Pak atas sesi wawancaranya, atas waktu luang yang Bapak berikan di sela-sela kesibukan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diskusi terbuka dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang seimbang. Dari langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Prosedurnya dilakukan biasanya meliputi pengumpulan informasi, analisis situasi, diskusi dengan tim, dan pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak. Ibu juga merefleksikan keputusan yang telah diambil untuk evaluasi di masa mendatang. Sekali ya, sudah sangat baik. Itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dengan Hal-hal yang Ibu anggap efektif adalah keterlibatan berbagai pihak dalam diskusi, pencarian konsensus, dan penggunaan kerangka kerja, ya. Terus etika yang jelas untuk membimbing proses pengambilan keputusan. untuk hal-hal yang kelima ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangan yang sering dihadapi termasuk pendapat yang kuat antara pihak-pihak yang berwenang, serta keterbatasan waktu untuk menyelesaikan keputusan dalam situasi yang mendesak. Itu tantangannya. Kalau pengambilan waktu ini memang untuk yang keenam, apakah itu memiliki keluasan ala atau jadwal tertentu dalam proses pencarian kasus dilematika? Apakah yang dilakukan atau membuat jadwal menyelesaikannya bentuk atau metode seperti apa yang dijalankan? Kalau untuk jadwal, Ibu tidak memiliki jadwal bulan, tetapi Ibu lebih suka menyelesaikan konsultasi dilematika segera jika memungkinkan. Namun, jika situasinya kompleks, ya, Ibu akan menjadwalkan waktu untuk berdiskusi lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk faktor, Ibu merasa terbantu oleh buku penting dan akan dijawab, serta akses ke sumber daya yang teratur yang relevan dan etika. Diskusi dengan mentor juga sering memberikan wawasan yang berharga. Itu faktor yang membantu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman ini, Ibu belajar bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika memerlukan kesabaran dan keterbukaan untuk mendengarkan semua suara. Selain itu, pentingnya refleksi dan evaluasi setelah keputusan diambil agar dapat belajar dan berkembang. Itu pengalaman yang dapat Ibu ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika. Terima kasih Bu atas kesempatan yang Ibu berikan. Selamat diwawancara.